Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D, program studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Baik, kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu mengapa pengelolaan pendidikan penting. Menurut saya, pengelolaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan pendidikan di setiap unit pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan pendidikan. Jika pengelolaan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif, dan efisien, maka seluruh komponen sumber daya yang ada dalam unit organisasi tersebut dapat digerakkan bersama untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Tentu keberhasilan di setiap unit organisasi pendidikan ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan? Yaitu ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama, kurangnya ketersediaan dana pendidikan, dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, minimnya bahan belajar mengajar. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas tenaga pendidik. Dan yang keempat, tidak tersedia fasilitas yang memadai. Ini mungkin jawaban saya dalam permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan. Menurut saya, pengelolaan pendidikan yang dinamis itu, pengelolaan yang dinamis dan efisien merupakan salah satu kunci dari profesionalisme seorang guru, yang juga merupakan syarat pengajaran yang efektif. Guru dituntut agar bisa mengelola dan memberikan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya pembelajaran yang efektif bagi siswanya. Kemampuan ini menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur kurikulum, menyebarkannya ke dalam prosedur pengajaran dan sumber-sumber belajar, serta menata lingkungan belajar yang merangsang untuk tercapainya suasana pengajaran yang efektif dan efisien. Berikutnya soal yang kedua, yaitu jelaskan acuan lapas standar nasional pendidikan. Yaitu yang pertama ada standar isi. Pencapaian standar ini yang dilaksanakan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri di wilayah kerja UPT distrik kecamatan cukup tidak terdapat perbedaan secara signifikan dalam menyikapi standar nasional pendidikan. Akan tetapi pada sekolah swasta ada kepentingan yayasan dalam penyusunan kurikulum, sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan oleh tim. Kondisi ini merupakan penambahan dan bukan penghapusan dari acuan yang diberikan PSNP dalam penyelenggaraan atau pencapaian standar isi yang dilakukan oleh sekolah swasta. Dan yang kedua, standar proses. Penyelenggaraan standar proses yang dilakukan sekolah swasta dan sekolah negeri pada wilayah kerja UPT distrik kecamatan banyak memiliki kesamaan, yaitu dalam hal penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP, pelaksanaan proses pembelajaran dan supervisi pembelajaran. Sebagaimana menurut Imron, bahwa di sekolah swasta pada umumnya memiliki manajemen yang tegas dengan kewenangan yang lebih leluasa dalam perencanaan proses serta supervisi pembelajaran ini, dikarenakan kewenangan sekolah swasta lebih luas dan dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, standar kompetensi lulusan atau disingkat dengan SKL. Penerapan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan oleh BSNP pada sekolah-sekolah memberikan batasan minimal yang harus dicapai oleh siswa dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di wilayahnya. Standar kompetensi lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat sedikit perbedaan, dikarenakan ada kepentingan sekolah swasta dalam memberikan ciri khusus terhadap memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Dan yang keempat,
standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini menurut Sutarahman bahwa guru dan kepala sekolah merupakan pelaku profesi yang harus menerapkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik secara maksimal dengan memenuhi beberapa ketentuan sehingga dapat menciptakan output yang diharapkan oleh instansi pendidikan. Selanjutnya menurut Imron mengungkapkan bahwa untuk memaksimalkan potensi sekolah termanfaatkan dalam pengelolaannya, sekolah hendaknya memiliki tenaga administrasi yang mampu dan memahami tentang tata administrasi sekolah sehingga tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah tidak kehilangan data tentang inventarisasi sekolah. Dan yang kelima, standar sarana dan prasarana. Pengelolaan pendidikan yang dilakukan sekolah terhadap standar sarana dan prasarana yang dimiliki telah dapat disesuaikan dengan standar nasional pendidikan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar pada sekolah swasta dan sekolah negeri. Pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen sekolah merupakan upaya yang maksimal dilakukan untuk memanfaatkan dan merawat segala sesuatu yang bersifat milik sekolah dalam konteks sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan pada sekolah swasta dan sekolah negeri dalam wilayah kerja UPT distrik kecamatan telah memiliki standar nasional pendidikan dan dapat memberikan pengalaman khusus bagi peneliti dalam mengamati dan meneliti semua yang telah dilakukan oleh manajemen sekolah. Pengelolaan yang dilakukan menunjukkan telah berjalan dengan baik dan maksimal, meskipun masih ada beberapa hal yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan tidak bersifat mengintervensi penyelenggaraan sekolah dalam manajemen sekolah. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan dalam pengelolaan sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di wilayah kerja UPT distrik kecamatan secara umum telah memiliki orientasi untuk memberikan sebarang pembiayaan sesuai dengan prioritas masing-masing dalam beberapa item pembiayaan. Pelaksanaan RKAS oleh kepala sekolah dan bendahara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dan tidak dilakukan hal-hal yang menyimpang dalam pembayaran gaji, honor, kegiatan serta pembelajaran barang. Yang terakhir, standar penilaian. Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana, dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut, di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, menyusun kisi-kisi dan menyusun soal secara rapi dan jelas. Pencapaian standar penilaian diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada PSNP. Akan tetapi, tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah ditetapkan. Definisi MBS atau manajemen berbasis sekolah. Menurut saya, manajemen berbasis sekolah atau school based management dapat didefinisikan dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Baik, lanjut kita masuk ke soal ketiga, yaitu perbedaan pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Menurut saya, manajemen kelas berbeda dengan manajemen pelajaran. Manajemen atau pengelola kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sebagaimana yang diharapkan. Begitu pula manajemen pembelajaran berhubungan dengan kurikulum atau dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang lain. Bagaimana sih pengelolaan kelas yang baik? Menurut saya yaitu yang pertama, penataan ruang kelas.
mengantisipasi kondisi kelas, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Pastikan siswa tetap fokus, serius tapi santai, bersemangat sejak awal pembelajaran, dan posisi berdiri ketika mengajar. Ini menurut saya pengelolaan kelas yang baik. Soal keempat, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Pengelolaan peserta didik merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari satu lembaga atau sekolah. Kegiatan pengelolaan pendidikan diarahkan agar peserta didik mendapatkan layanan yang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan peserta didik memiliki kedudukan paling penting yang merupakan sentral layanan di sekolah. Pengelolaan peserta didik menitik beratkan pada pelayanan siswa secara individual, dengan harapan agar para siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan individu masing-masing, sehingga dengan adanya pengelolaan peserta didik ini dapat membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut melalui proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Soal kelima, mengapa dibutuhkan revisi kurikulum atau perubahan kurikulum? Menurut saya, karena kurikulum merupakan suatu landasan pembelajaran, sehingga setelah beberapa tahun kemudian kurikulum dievaluasi dan diterapkan agar bisa menambah mutu kurikulum. Dengan itu, maka diadakan pembaharuan kurikulum supaya dapat menyeimbangkan dengan pendidikan lain atau dengan menyeimbangkan zaman, di mana kurikulum harus mengikuti zaman modern. Terus, siapa saja yang berperan dalam revisi kurikulum? Yaitu yang pertama, peranan para administrator pendidikan. Ada juga administrator pusat, direktur dan kepala pusat, administrator daerah, kepala kantor wilayah, administrator lokal, kepala kantor, kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. Dan yang berperan dalam revisi kurikulum itu adalah peranan para ahli, peranan guru, dan jangan lupa kita harus masukkan juga peranan orang tua murid, dan terakhir peranan komite sekolah. Sekian dari jawaban saya dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.